Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwalni dengan NIM A1122067. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan materi kami yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional. Nah, di sini saya akan membaca bagian E, poin 3 dan 4. Baik, langsung saja ke materinya. Masalah dan tantangan dalam neraca pembayaran. 3. Volatilitas nilai tukar. Volatilitas nilai tukar merupakan fenomena fluktuasi nilai mata uang yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Pergerakan nilai tukar yang tidak stabil ini menciptakan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi dan mempengaruhi berbagai aspek dari perdagangan internasional hingga stabilitas harga domestik. Dalam konteks perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar menciptakan kesulitan bagi pelaku usaha dalam melakukan perencanaan bisnis. Eksportir menghadapi ketidakpastian dalam menentukan harga jual dan proyeksi pendapatan, sementara importir kesulitan memperkirakan biaya pembelian barang. Kondisi ini dapat mengurangi volume perdagangan internasional karena pelaku usaha cenderung bersikap lebih konservatif dalam mengambil keputusan bisnis. Tekanan depresiasi mata uang sering terjadi karena terdapat ketidakseimbangan fundamental ekonomi, seperti defisit neraca berjalan berkelanjutan atau ketidakpastian politik. Depresiasi yang tajam dapat memicu imported inflation melalui kenaikan harga barang-barang impor. Hal ini terutama berpengaruh pada negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku dan barang modal. Bank sentral seringkali perlu melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilitaskan nilai tukar. Intervensi ini membutuhkan penggunaan cadangan devisa yang substansial yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan negara dan dalam menghadapi gejolak eksternal. Biaya sterilitasasi untuk menyerap kembali likuiditas rupiah jadi tambahan bagi otoritas moneter. 4. Tantangan struktural. Tantangan struktural dalam neraca pembayaran mencerminkan permasalahan mendasar yang memerlukan transformasi kepanjang untuk mengatasinya. Permasalahan ini berakar pada struktur ekonomi yang belum optimal dan membutuhkan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi. Ketergantungan ekspor pada komoditas primer menjadi salah satu tantangan utama. Struktur ekspor yang masih didominasi oleh produk mentah atau setengah jadi membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga komoditas turun, pendapatan ekspor mengalami tekanan signifikan yang berdampak pada neraca perdagangan. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan dari ekspor komoditas primer relatif terbatas dibandingkan dengan produk manufaktur atau jasa. Industri dalam negeri yang belum terintegrasi secara optimal dalam rantai nilai global juga menjadi kendala serius. Banyak industri domestik masih berperan sebagai pemasok bahan baku atau komponen dasar, sementara tahapan produksi dengan nilai tambah nilai tinggi dilakukan di negara lain. Kondisi ini membatasi potensi pendapatan ekspor dan transfer teknologi yang bisa diperoleh dari partisipasi dalam rantai nilai global. Infrastruktur pendukung ekspor yang masih terbatas menghambat peningkatan daya saing. Fasilitas pelabuhan, bandara, jalan, dan pergudangan yang belum memadai mengakibatkan biaya logistik yang tinggi. Hal ini mengurangi efisiensi dan kompetitivitas produk ekspor di pasar internasional. Keterbatasan infrastruktur juga menghambat pengembangan kawasan industri baru yang berorientasi ekspor. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.